Cinta Andara episode 7. Dara Pov. Tadi malam aku tidur sendiri. Tidak tahu kenapa Mas Revan tidak kembali ke kamar. Mungkin kini dia sudah mulai jengah denganku, dengan keberadaanku, dan sepertinya aku memang harus lebih menghindarinya. Kulangkahkan kakiku menuju ke dapur, membantu para pelayan menyiapkan sarapan. Mereka baik terhadapku, jadi tentu saja aku harus bersikap baik terhadap mereka. Tiba-tiba ibu menepuk pundakku dari belakang, membuatku sedikit terkejut. Revan ada di ruang kerjanya. Kamu tak membuatkan kopi untuknya? Aku akan membuatkannya, Bu. Tapi tolong ibu yang mengantarkan saja ya. Kenapa seperti itu? Mohon, Bu. Aku hanya apa? Suara dingin itu mengejutkanku, dan aku melihatnya sedang berdiri tegap dengan tangan dilipat di dada. Tatapannya tajam seakan-akan bisa menggoresku. Aku menelan ludah dengan susah payah. Tenggorokanku tercekat, sakit karena perlakuan dinginnya. Sakit dengan keadaan ini. Bu, sepertinya aku harus bersiap-siap berangkat kerja. Pungkasku kemudian tanpa mengindahkan pertanyaannya tadi. Ini kan baru jam 7, Dara. Lagi pula bukannya kau shift malam hari ini. Aku hanya tersenyum manis terhadap ibu, lalu bergegas pergi melewatinya. Jangan pergi, katanya dingin. Aku menghentikan langkahku, tidak menyangka jika tiba-tiba dia mengatakan itu terhadapku. Tiba-tiba aku merasakan telapak tangan besarnya menyambar tanganku dan menyeretku ke lantai 2 ke kamar kami. Apa yang kamu inginkan? Kenapa tiba-tiba kamu kerja tanpa meminta izin padaku? Aku butuh pekerjaan. Aku bisa memberimu uang. Berapa yang kamu inginkan? Aku menatapnya dengan tatapan sendu. Tidak, aku tidak menginginkan uangmu. Aku hanya tidak suka jika aku berstatus sebagai istrimu. Namun sebenarnya aku hanya boneka pajangan untukmu. Katakan, berapa yang kamu inginkan? Tanyanya lagi. Aku tidak ingin uang. Lalu apa yang kamu cari dengan pekerjaan seperti itu? Apa lelaki yang mengantarmu tadi malam? Apa dia kekasihmu? Tanyanya lagi. Kekasih? Astaga. Bahkan sampai saat ini pun aku tidak pernah mempunyai kekasih, Mas. Aku selalu mencintaimu. Dari dulu hingga sekarang dan mungkin akan selalu mencintaimu hingga aku mati. Lirihku dalam hati. Iya. Tidak tahu apa yang terjadi padaku hingga aku mengucapkan kata iya padanya. Aku hanya terlalu sakit dengan perasaan ini. Aku melihatnya diam ternganga karena jawabanku. Baik, pergilah, katanya kemudian sambil menjauhiku. Berbahagialah dengan dia. Dengan begitu, kita bisa cepat-cepat berpisah, katanya lagi sambil pergi meninggalkanku. Aku terduduk lemas karena perkataannya, dan sekali lagi aku menangis untuknya. Ya Tuhan, kenapa selalu seperti ini? Kenapa orang yang mencintai yang akan selalu tersakiti? Kenapa kau buat aku mencintainya begitu dalam? Sorenya, aku berjalan tergesa-gesa di atas trotoar jalan. Takut jika terlambat masuk kerja. Tadi pagi waktu kuhabiskan hanya untuk menangis hingga aku ketiduran. Dan ibu baru membangunkanku tadi 1 jam sebelum jadwalku berangkat kerja. Mas Revan sudah tidak ada di rumah.
memang selalu seperti itu. Pergi kerja tanpa pamit denganku. Sekalipun aku tidak pernah memasangkan dasi untuknya layaknya seorang istri pada suami-suami pada umumnya. Dia juga tidak pernah mencium keningku, apalagi memberiku morning kiss. Astaga, aku bahkan tidak pernah memikirkannya. Tapi aku selalu membukakan sepatunya saat dia pulang, menyiapkan air hangat untuknya, membuatkannya bekal setiap pagi walau aku tidak tahu apa dia memakannya atau tidak. Dan beberapa hari ini aku meninggalkan semua kebiasaanku selama 2 tahun tersebut. Apa dia merasa kehilangan? Astaga, apa yang kupikirkan? Tentu saja tidak. Bahkan tadi pagi perkataannya masih terngiang di telingaku. Baik, pergilah, berbahagialah dengan dia. Dengan begitu kita bisa cepat-cepat berpisah. Dia benar-benar ingin secepatnya berpisah denganku. Tidak terasa aku sudah sampai di tempat kerja, mengganti pakaian dengan seragam kerja dan mulai bekerja. Membersihkan sisa-sisa makanan dari para pelanggan adalah pekerjaanku. Jika ibuku tahu, mungkin dia akan melarangku bekerja di tempat seperti ini. Aku memang tidak sekaya Mas Revan, namun kehidupanku tercukupi. Aku juga bukan wanita biasa sederhana seperti dalam sebuah novel-novel klasik. Aku mengetahui mode. Banyak yang berkata jika aku cantik, tapi tetap saja, secantik apapun orangnya, jika tidak bisa menaklukkan hati orang yang dicintainya, semua itu akan terasa hambar. Aku hambar karena rasaku sudah terbawa dengan dinginnya sikap Mas Revan. Aku membersihkan sebuah meja dengan sedikit kikuk ketika sebuah suara yang terdengar familiar di belakangku. Mencoba untuk melihat siapa si pemilik suara tersebut, dan ternyata itu adalah wanita beberapa hari yang lalu yang tak sengaja aku temui di rumah. Dia teman Mas Revan. Bersama teman-teman wanitanya sedang makan siang di restoran kami. Sebenarnya, aku tidak tertarik dengan percakapan mereka. Namun tiba-tiba si wanita tersebut menyebut nama suamiku. Astaga, apa kalian tidak percaya? Revan sudah berada dalam genggamanku sekarang. Tapi Man, aku pernah mendengar dia sudah menikah. Menikah? Kalian percaya dengan kabar itu? Nyatanya, Revan masih sering menginap dalam apartemenku. Lalu di mana istrinya? Apa kalian pernah melihatnya ke pesta dengan wanita lain selain aku? Kata wanita itu dengan congkaknya. Dan itu mampu merobek-robek hatiku. Selama ini aku berdiri di tempat yang sama untuk menunggunya. Kukira setelah dia melupakan kekasihnya yang telah meninggal, dia akan berpaling denganku. Tapi kenyataannya sangat pahit. Dia bahkan sudah memiliki kekasih lain. Lalu apa gunanya aku selama ini mengabdi untuknya? Mataku berkaca-kaca. Tidak, aku tak boleh menangis sekarang, tapi tubuhku mengkhianatiku. Tanpa mempedulikan sekitarku, aku berlari menuju kamar kecil dan menangis sepuas-puasnya di sana. Ya Tuhan, kenapa seperti ini? Tak lama, pintu kamar kecil ini diketuk. Semakin lama semakin keras, diiringi dengan panggilan namaku. Dara, Dara, kamukah di sana? Buka pintunya, Dara. Itu suara Andre. Iya, aku akan segera keluar, kataku kemudian sambil membenarkan penampilanku dan bersiap-siap keluar. Di luar, aku sudah melihat Andre dengan wajah paniknya. Ada apa? Tanyaku kemudian.
Ada telepon untukmu. Katanya, katanya. Dia terlihat ragu untuk mengatakannya. Ada apa, Andre? Lebih baik kamu sendiri saja yang mengangkatnya, kata Andre sambil menarikku ke tempat telepon tersebut. Halo? Aku mulai mengangkat telepon tersebut dengan takut-takut. Perasaanku tidak enak. Menerka-nerka apa yang terjadi. Dan setelah aku mendengar suara tersebut, tubuhku sontak jatuh tersungkur dan aku tak ingat apa-apa lagi. Itu telepon dari Hana yang memberiku kabar buruk tentang keadaan Mas Revan, suamiku. Bersambung, nantikan episode 8-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.